Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah. Allahumma sayyiban nafi'a. Allahumma ya Allah, sayyiban, curahkanlah kepada kami hujan, nafi'a, yang bermanfaat. Syukur dan syukur patut kita syukuri. Sungguh di antara nikmat adalah turunnya hujan. Jalanan cukup padat, insyaallah. Sleman kayak hujan dari tadi, Mas. Kita kembali lanjutkan Bapak Ibu. Pada bahasa yang lewat telah kita sampaikan beberapa pengertian terkait dengan takwa. Apakah yang menjadi buah ketakwaan? Tentunya salah satu di antara materi yang kita sampaikan pada pertemuan yang lewat adalah terkait dengan takwa. Dan an yuta fala yu'sa wa an yudhkar fala yunsa wa an yushkar fala yukfar. Seseorang hendaknya taat kepada Allah dan tidak bermaksiat kepadanya, mengingat Allah, tidak melupakan Allah, dan bersyukur kepada Allah, dan tidak berlaku kufur. 3 hal yang mesti diketahui oleh seorang mukmin terkait dengan ketakwaan, yaitu yang pertama adalah an yuta fala yu'sa. Seseorang hendaknya senantiasa berusaha melakukan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah, fala yu'sa, dan tidak bermaksiat kepadanya. Maka disitulah manakala kita berbicara ketakwaan, tiap hari Jumat semua orang diingatkan oleh khatib, di mana khatib akan membawakan suatu ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan Islam. An yuta fala yusa. Berikutnya adalah wa an yushkar fala yukfar. Seseorang hendaknya memperbanyak syukur kepada Allah dan tidak berlaku kufur. Bersyukur kita mendapatkan nikmat, yaitu disekolahkan oleh orang tua. Bersyukur diarahkan oleh orang tua. Tidak hanya disekolahkan, tapi apa? Diarahkan. Bersyukur memberikan pengarahan yang terbaik. Le ojo ngene, no ojo ngene. Lakukanlah seperti ini, lakukanlah seperti ini, lakukanlah seperti ini. Namanya orang tua itu tidak bakalan menjerumuskan. An yuta fala yu'sa wa an yushkar. Dan disebutkan di dalam hadis yang sahih, Rasul bersabda, lam yashkurillah man lam yashkurin nas. Tidak dikatakan orang itu bersyukur kepada Allah ini tidak mau bersyukur kepada orang lain. Orang tua adalah orang yang patut kita berterima kasih kepadanya, khususnya ibu. Rasul ditanya, ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati. Wahai Nabi Allah, siapakah orang yang paling berhak aku berbuat baik dengannya? Maka Rasul memberikan petunjuk, ibumu
ibumu, ibumu. Berikutnya siapa? Ayahmu. Kenapa ibu 3 kali? 1, karena ibu kita adalah wanita yang mengandung kita. Kenapa ibu kita? Karena ibu kita adalah orang yang menyusui. Apa mas? Menyusui. Jadi ibu itu punya hak 3. Pertama, karena hak mengandung. Kedua, hak melahirkan. Ketiga, hak menyusui. Kita lanjut. Wa an yudhkar fala yunsa. Hendaknya seseorang itu ingat Allah dan tidak melupakan Allah. Bagaimanakah seseorang itu ingat Allah? Maka dengan ingatnya hamba ini kepada Allah. Allah firmankan, fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku akan ingat kalian. Berikutnya apa? Fadhkuruni adzkurkum. Maka yang menjadi jaminan Allah, ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku akan ingat kalian. Washkuruli, bersyukurlah kalian kepadaku, wala takfurun, dan janganlah kalian berlaku kufur. Baik, kita bahas thamarat at-taqwa. Apakah yang didapat oleh seseorang manakala bertakwa? Maka dikatakan al-makhraj min kulli dhikin wa rizq min haitsu la yahtasib. Orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dari semua bentuk kesulitan. Apa mas? Orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dari semua bentuk kesulitan. Disebutkan di dalam hadis Riyadhus Shalihin. Al-Imam Nawawi menuturkan tentang adanya suatu kejadian, dan kejadian ini dikekalkan melalui lisan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW memberikan suatu penjelasan di saat ada 3 orang berteduh di dalam gua, di mana mereka dikagetkan dengan datangnya batu besar yang menutupi pintu gua, dan masing-masing berkata, sungguh di antara kita ini memiliki amal soleh, dan kita semua tidak bakalan bisa keluar dari pintu ini sampai kita ingat amalan yang pernah kita lakukan dan kita akan bertawasul dengannya. Apa Bapak Ibu yang dikatakan di dalam penjelasan? Dikatakan bahwasanya datanglah 1 orang dari bertiga tersebut. Satunya berdoa, ya Allah, dahulu aku memiliki orang tua, dan orang tuaku senantiasa aku berikan kepadanya layanan. Apa itu? Tiap hari aku memberikan minuman susu untuk bapak ibuku, dan anak-anakku tidak akan minum susu sampai bapak ibuku minum susu. Fa'arbuku, suatu saat aku keluar untuk melakukan atau mencari kebutuhanku, mencari kayu bakar dan sejenisnya, sehingga sesudah kebutuhanku itu terselesaikan, aku pun pulang memerah susu. Kemudian aku masuk ke rumah. Sesudah itu aku jumpai kedua orang tuaku sudah tertidur. Maka dikatakan di dalam hadis, aku membawa mangkok tersebut. Aku membawa mangkok yang isinya susu. Sementara anakku
Kalau bahasa Jawanya ngerayangi. Apa ngerayangi ini, Pak? Oh, Mas Basuki. Ngerayangi ini. Meminta ngereh-reh. Meminta ngereh-reh. Mengibah. Jadi betul. Meminta sambil mengibah. Di mana Bapak Ibu? Di kaki laki-laki ini. Mengibah kepadaku agar minum tersebut diberikan kepada mereka. Dan aku pun tidak memberikan karena kecintaanku kepada orang tuaku. Yang kemudian orang tua tersebut bangun dan aku pun memberikan minuman tersebut sesudah aku berdiri lama. Apa dikatakan Bapak Ibu? Ya Allah, sekiranya yang aku lakukan untuk orang tuaku itu adalah menjadi amal solehku yang engkau terima, maka bukakanlah pintu gua ini. Maka terbukalah pintu gua dengan bergesernya batu, namun tidak membuat bertiga bisa keluar, tapi sudah bergeser. Kemudian yang satu berkata, ya Allah, sesungguhnya dahulu aku ini memiliki pekerja. Kemudian pekerja yang aku miliki ini tiba-tiba pergi tanpa mengambil upah yang dia dapatkan. Yang kemudian upah tersebut aku kembangkan untuk membeli hewan ternak. Yang kemudian berkembang dan berkembang dengan jumlah banyak. Tiba-tiba pegawai yang berot tadi, pegawai yang minggat tadi, pegawai yang pergi tanpa izin tersebut tiba-tiba datang. Seraya berkata, aku dahulu pernah bekerja di tempatmu. Manakah upahku? Maka orang ini mengatakan, upahmu sudah aku kembangkan. Aku belikan hewan ternak dan lihat antara dua lembah ini adalah hewan milikmu. Kemudian pegawai ini berkata, jenengan iki ojo ngece. Anda ini ndak usah apa? Ngolok-olok saya. Masa upah sithik kok dadi upah sedikit kok menjadi hewan ternak yang jumlahnya banyak. Kemudian majikan ini berkata, aku tidak dusta. Semua binatang yang ada di antara dua lembah ini adalah milikku. Maka pegawai ini pergi dengan membawa semua hewan ternak yang ada di antara dua lembah, Bapak Ibu. Dan orang ini berkata, ya Allah, sungguh aku telah melakukan kebaikan. Karena sesungguhnya dia pergi tanpa memberikan upah untukku ataukah bagian untukku. Ya Allah, sekiranya apa yang aku lakukan adalah tulus ikhlas karena engkau, maka bukakanlah pintu gua ini. Maka terbukalah pintu gua dan agak besar terbukanya. Namun membuat bertiga ini pun juga belum berhasil keluar. Kemudian yang satu pun berdoa dan memberikan pernyataan. Apa itu? Amal soleh yang pernah dia lakukan. Ya Allah, sesungguhnya aku ini pernah mencintai anak pamanku. Menunjukkan yang dicintai adalah seorang perempuan. Ya enggak? Ya Allah, aku pernah mencintai anak pamanku. Dan aku sangat cinta dengannya. Bahkan karena aku pengen meminangnya, maka tidak pernah berhasil aku mendapatkannya. Sehingga suatu saat perempuan ini pun menemuiku. Dan dia membutuhkan uang.
Kalau nggak salah 100 dinar. Pinten Bapak Ibu? 100 dinar. Berapa 100 dinar? 1 dinar itu adalah 4 gram seperempat. Sekarang kalau nggak salah harga emas 1 juta. Berarti 1 dinar berapa Mas? 4.250.000. Kalikan 100. Pinten nih Pak? 400 juta 25.000. 25 juta. Gimana? 425 juta. Kata mboten Pak. Oh kata wong zaman itu ya Bapak Ibu. Ya Allah, karena aku senang perempuan ini hendak menyerahkan kehormatan kepadaku, maka aku berikan tambahan. Berapa Mas? Dikatakan tambahannya adalah 20 dinar. Kata mboten Pak? Setengah miliar mboten berarti? Setengah miliar? Nggih mboten? Kemudian laki-laki ini berkata, ya Allah, begitu aku sudah berikan kepadanya uang 120 dinar karena aku suka dan senang, maka aku pun memberikan dengan cuma-cuma 120 dinar. Yang kemudian perempuan ini berkata, ittaqillah la tufaddu al-khatim illa bihaqqiha. Dia berteriak kepadaku seraya berkata, takutlah engkau ini kepada Allah. Tidak pantas kehormatan seorang perempuan dirusak kecuali dengan haknya. Maksudnya bagaimana? Tidak boleh kehormatan seorang perempuan itu dinodai kecuali dengan akad yang sah, dengan pernikahan yang sah. Ya Allah, sesudah aku mendapatkan nasihat dari perempuan tersebut, maka aku tidak jadi melakukan perzinahan. Kemudian perempuan ini pergi dengan membawa uang yang telah aku berikan tanpa aku mengambil hak sama sekali. Ya Allah, sekiranya engkau ridha terhadap perbuatan yang aku lakukan, maka bukakanlah pintu gua ini. Subhanallah. Akhirnya pintu gua pun terbuka. Kemudian 3 orang tersebut masing-masing bisa meloloskan dari apa Mas? Gua yang tertutup dengan batu. Maka disitulah diperbolehkannya seseorang untuk berdoa kepada Allah dengan tawasul amal perbuatan yang pernah dilakukan. Maka salah satu di antara hikmah ataukah buah takwa adalah seseorang akan mendapatkan kemudahan, jalan keluar dari semua bentuk kesulitan. Berikutnya, warizqu min haitsu la yahtasib. Seseorang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar dan akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak pernah disangka-sangka. Dikatakan di dalam Al-Qur'an di surat At-Talaq, Allah firmankan, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya rezeki dari jalan yang tidak pernah disangka-sangka. Hadirnya kita ini Bapak Ibu dapat rezeki mboten? Rezeki. Apa itu? Di masjid ora kudanan. Kita kok di dalam masjid tidak hujan, tidak gerimis, rezeki mboten Pak? Oh, rezeki. Karena sesungguhnya orang yang memiliki rumah kok rumahnya bocor 1 tempat saja,
kadang gelisah. Jawatan. Kadang gelisah. Kita bersyukur tinggal di Jogja. Tatkala hujan turun tidak membuat jalanan banjir. Jawatan. 2-3 hari yang lewat kami ke Semarang, Bapak Ibu. Di daerah dekat Tembalang itu kan aman. Sehingga begitu turun ke kota, hujan deras, Masya Allah. Apalagi sempat kami melewati suatu jalan kok. Ini kok jalanan tidak ada yang lewat. Ya mungkin karena sudah malam. Saya lewat. Begitu lewat, air sak jengkal, lama-lama 2 jengkal, lama-lama 3 jengkal. Pantesan tidak ada yang lewat. Kenapa? Airnya sak dengkul. Insya Allah. Ya alhamdulillah di depan kami ada bis. Sehingga bis rodanya besar, badannya besar, buka jalan. Motor-motor banyak yang mogok. Mobil-mobil kecil banyak yang mogok. Kenapa? Air deras. Baik, seseorang tidak kehujanan itu adalah rezeki. Kalau kita hadir di pengajian dapat snack, rezeki betul Mas? Rezeki. Insyaallah. Rezeki, rezeki. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Seseorang bertakwa kepada Allah akan mendapatkan rezeki dari jalan yang tidak pernah disangka. Tentunya dengan mengambil sebab dan akibat. Maryam diperintah oleh Allah. Ya betul. Tatkala beliau meninggalkan kaumnya. Yang kemudian sesudah itu Maryam merasakan akan adanya sakit yang mendalam, sakit yang berat, di mana sakit itu adalah sakitnya seorang perempuan yang hendak melahirkan. Saya Bapak Ibu bisa dibayangkan, jabatan sekarang ini kok ada perempuan mau melahirkan. Ya, saya Bapak Ibu, berapa banyak kita jumpai seorang perempuan itu begitu hamil, hamil 7 bulan itu kadang sudah kontak ibunya. Bu, besok dalam badai lahiran, ibu mriki nggih. Ibu nanti kalau saya ini mau melahirkan, ibu tolong datang ya. Kapan? Di usia 7 bulan. Kadang usia 5 bulan sudah nembung. Kadang baru hamil sebulan. Bu, besok sangang sasi jenengan mriki nggih. Diharapkan kedatangan ibunya. Bahkan ada juga yang salah ngitung. Bilangnya sudah 8 bulan. Ternyata masih 7 bulan. Bilangnya sudah 9 bulan. Padahal masih 7 bulan. Ibunya dari jauh. Sehingga nunggu lama. Jawatan. Ini Maryam Bapak Ibu. Maryam hendak melahirkan dan beliau sendiri. Dan Allah firmankan, wa huzzi ilaiki bijid'in nahlati tusaqit 'alaiki rutaban janiyah. Wahai Maryam, goyangkanlah pohon kurma ini. Niscaya akan berjatuhan kurma yang masih segar. Bapak Ibu preso, pokok pohon kurma. Jawatan, preso ngewet kerambil. Ageng mboten, Pak? Pohon kelapa itu besar enggak? Pohon aren itu besar enggak? Pohon aren itu? Oh, pohon aren itu besar. Kan pohon kurma itu mirip-mirip pohon aren. Dan Allah perintahkan kepada Maryam, wa huzzi. Jika kita mengenal pohon aren, di situ ada kolang-kaling, maka disitulah pohon kurma ada tangkainya dan ada kurmanya. Wa huzzi. Wahai Maryam, goyangkanlah pohon kurma ini. Padahal orang hamil, melaku mawon rekoso. Orang hamil itu jalannya repot, Pak.
Nah, repot. Kadang pegangan suaminya, kadang pegangan tembok, ya boten berat. Kapan? Tatkala dia sudah hamil tua. Masih Allah perintahkan untuk mengambil sebab akibat. Apa itu? Goyangkan pohon kurma. Subhanallah. Maka disitulah mengambil sebab dan akibat. Maka berjatuhanlah kurma-kurma yang masih segar. Wa kuli washrabi wa qarri ainah. Masya Allah. Nikmatilah. Makanlah kurma, minumlah. Dan Anda merasa nyaman, tenanglah. Insya Allah. Yang kemudian sesudah itu Maryam pun melahirkan. Atas dasar ini Bapak Ibu, banyak orang yang menjadikan suatu sarana, jika ada orang yang hendak melahirkan, itu sebaiknya makan kurma muda. Kenapa? Allah perintahkan kepada Maryam untuk makan kurma muda yang tentunya dengannya diyakini bisa untuk mempermudah persalinan. Sekarang ini kadang kita jumpai banyak sekali jamaah haji, jamaah umroh pulang dan membawa serbuk kurma. Serbuk kurma untuk membantu Bapak Ibu, perempuan yang sudah lama menikah kok kemudian belum punya keturunan. Sekarang dijual serbuk kurma. Dan itu lebih mudah dikonsumsi, dan yang mengkonsumsi laki-laki dan perempuan. Lebih mudah konsumsi daripada membawa kurma muda yang warnanya masih hijau. Nah, sampai Indonesia lah busuk, ya buatan Pak. Sampai Indonesia gimana konsumsinya, kan sulit. Tapi kalau berupa serbuk lebih mudah dan mudah untuk dikonsumsi. Biasanya dikasih air putih, air hangat, kasih madu. Yang laki minum, yang perempuan juga minum, dan dengan kehendak Allah banyak yang berhasil. Banyak yang berhasil sehingga hamil. Baik, kita lanjut. Di antara buah takwa dikatakan as-suhula wal yusru fi kulli amrin. Seseorang yang bertakwa kepada Allah maka akan mendapatkan kemudahan dalam semua urusan. Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra." Waman, dan barang siapa yattaqillah, bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu, maka Allah akan memudahkan baginya min amrihi yusra, semua urusannya akan dimudahkan. Dikatakan qala Muqatil, wa may yattaqillah fistinabi ma'asihi yaj'al lahu min amrihi yusra fi tauqifihi li ta'ah. Muqatil mengatakan, mufassir berkata, wa may yattaqillah, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, fistinabi ma'asihi, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, menjauhi semua maksiat Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu min amrihi yusra, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya urusannya semuanya gampang. Bapak Ibu yang kami muliakan, kata-kata yusra itu adalah mudah untuk diucapkan. Yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Kata-kata al-usr, subhanallah, al-usr itu adalah sulit. Apa Mas? Al-usr itu apa? Sulit. Pengucapannya saja al-usr. Al-usr. Dengan stressing. Yang pernah belajar bahasa Inggris, ada stressing, bukan? Stressing. Sop. Stressing, bukan?
stressing. Apa itu pengucapan di situ? Sab, sulit. Hatta bahasa Indonesia sulit. Sulit. Bahasa Jawanya angel. Bahasa Jawanya uangel. Bahasa Jawa Timur, nggih wonten, nek wong Jawa Tengah bilangnya angel. Jawa Timur bilangnya apa? Uangel. Ya wonten. Coba kalau kita bilang sahal, mudah, bahasa Arabnya yusra. Pengucapannya mudah. Sahal. Siapa? Oh, sahal. Siapa namanya sahal? Sahal. Mudah tidak? Bahasa Jawanya apa, Mas? Gampang. Gampang. Mudah nggak diucapkan? Bahasa Indonesianya mudah itu. Mudah. Sambil apa, Mas? Kadang sambil memegang, menjadikan jari jemarinya digerakkan ke depan. Gampang. Gampang. Itu mudah. Sahal. Yusra. Yasir. Gampang. Coba orang Arab bilang sulit. Sab. Bilangnya sambil mendelik. Orang Arab tuh bilang sulit itu apa, Bapak Ibu? Sab. Sambil mendelik. Yang di situ ada stres yang penekatan benar-benar sulit. Taib. Dikatakan wa may yattaqilla fi istinabi ma'asihi yaj'alahu min amri yusra. Padahal apa? Kemudahan dalam perkara apa? Fi taufiqihi lit-ta'ah. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya taufik, kemudahan untuk melakukan ketaatan. Santri-santri begitu sudah qomat, maka mereka pun bersaf untuk sholat. Sesudah sholat, orang pun mudah untuk zikir. Sama, di masjid-masjid pun sama. Sesudah sholat, orang pun diberi kemudahan untuk zikir. Taufik buatan Pak? Oh, taufik. Yang kemudian kalau di masjid-masjid ada yang kemudian ngambil Al-Quran sesudah zikir. Ada yang sesudah zikir ngambil HP. Ada yang sesudah zikir ngambil tas. Nanti elek ya rek lungan. Ini mau bepergian. Ya, santri-santri sesudah zikir Allah berikan kemudahan. Apa itu? Ngambil Al-Quran, duduk dengan musyrifnya masing-masing. Itu sudah rutinitas, betul Pak? Oh, rutinitas. Tanpa dikasih sempritan, tanpa dikasih pengumuman, Bapak Ibu. Ya betul. Coba kalau di pondok nih kok, tanpa santri itu disuruh, tidak ada. Kemudian musyrif berkata, monggo adik-adik langsung ambil Al-Quran ke tempat halaqah masing-masing. Silakan ambil Al-Quran. 1, 2, 3. Dihitungkan tidak ada. Ya enggak? Habis zikir secara otomatis ngambil Al-Quran, duduk halaqah. Kadang ngambil meja, kadang langsung ngambil Al-Quran, murojaah masing-masing. Tapi ada juga yang ngantuk. Ya betul. Ada yang ngantuk, ada yang ngantuk. Kadang ada yang tidur. Yang kemudian kok diikop, ya karena konsekuensi kalau tidur ada hukuman. Hukumannya pun insya Allah juga hukuman-hukuman yang mendidik. Ya betul. Di situ ada seni olahraga. Apa itu disuruh push up? Mungkin 5 kali, mungkin 10 kali. Ya betul. Kan tidak mungkin diambil cemeti, disabeti sampai berdarah kan juga tidak. Ya, di situ ada pendidikan. Apa itu? Diingatkan. Apa itu? Kadang disuruh wudhu, kadang disuruh sana mandi. Tak tunggu 5 menit, suruh mandi. Kadang terjadi, oh terjadi. Sekarang tak tunggu 5 menit, mandi langsung balik sini ya. Oh baik, oh mandi bir langsung datang. Ngantuknya hilang.
Baik, kita lanjut. Berikutnya, orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya cahaya. Dikatakan di dalam Al-Qur'an, "In tattaqullaha yaj'al lakum furqana." Itlaku nuri al-basirah. Orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya cahaya untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil. Kenapa? Oh, bertakwa kok. Makanya Allah firmankan, "In tattaqullaha yaj'al lakum furqana." Sekiranya kalian bertakwa kepada Allah, maka kami akan berikan kepada kalian furqan. Maka yang dimaksud al-furqan adalah kemampuan untuk membedakan antara kebenaran dengan kebatilan. Demikian Bapak Ibu kajian kita di kesempatan kali ini. Matur nuwun atas segala perhatiannya. Ada hal yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.